Selamat pagi Pak Harko. Apakah suara saya terdengar? Oke. Selamat pagi teman-teman dan Pak Harko. Sebelumnya, terima kasih sudah mau gabung di Responsi untuk mata kuliah Object Oriented Analysis and Design. Kemudian terima kasih buat Pak Harko yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengajarkan kita di Responsi kali ini. Nah, untuk peserta ada pesan sebelumnya untuk di akhir sesi, nanti kita ada sesi dokumentasi dan juga absensi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin bisa kita lanjutkan, Pak, untuk ke materinya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Reinhard. Kalau boleh tahu, ini waktunya termasuk tanya jawab atau nanti di akhir tanya jawab atau gimana ya? Atau diselingin tanya jawab gimana enaknya biasanya? Boleh, Pak, diselingin aja kayak kelas seperti biasa gitu, Pak. Oke, baik ya, baik. Terima kasih. Oke. Oke, Pak. Baik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sehat-sehat selalu ya. Semoga kita sehat-sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Yang Maha Kuasa. Baik, jadi ini namanya temanya apa tentang membahas untuk mites gitu ya biasanya ya, penyegaran lah mungkin ya. Ya, Pak, review sama membahas kisi-kisi seputar UTS gitu, Pak. Oke ya, tapi secara prinsip ini bukan semacam membuka kunci gitu ya Iya, buat bukan, Pak. apa? Ya, jadi memang tidak dibenarkan gitu di BINUS apa memberikan kunci gitu. Nanti jadi masalah buat kita. Iya, Termasuk Pak. saya sebagai dosen pengajar jadi masalah, dan kalian jadi nanti masalah secara himtinya ya, himpunan organisasi TI ya. Oke, baik. Mungkin saya langsung aja coba menampilkan materi. Jadi sebenarnya ada dua isu yang mau sampaikan. Memang di object oriented itu kan kita bicara ke object oriented itu kan paradigma gitu ya. Bagaimana kita berpikir di object oriented. Nah, mungkin di kelas juga kalian sudah memahami di beberapa yang seperti saya selalu sampaikan di kelas mungkin. Kalau boleh tahu Renat, ini kebanyakan apakah campuran dari kelas yang lain atau hanya dari kelas yang diajar saya biasanya? Gimana? Kita buka untuk umum sih, Pak, di seluruh Oh, mahasiswa SOCS. oh SOCS ya, ya. Iya. Oke. Jadi bisa jadi yang bukan kelas saya, jadi nggak tahu gitu ya. Oke, saya jelasin lagi deh. Jadi memang eh, mungkin bagi yang kalau di kelas saya kan selalu saya bilang ini bahwa acuannya kan kita menggambar UML diagram ORG itu ada acuannya. Di sini UML diagram ini dia standar ya. Sebenarnya kalau mau baca ini di UML 142 specification ini nih yang apa menggambarkan ya dokumentasi. Jadi kalau kita lihat nih versinya cukup banyak ya. Yang terakhir yang 142 itu bisa dilihat di sini gitu. Jadi cukup banyak yang harus dipelajari. Nah, ini jadi rangkumannya untuk menggunakan diagram tersebut. Jadi makanya kenapa ketika kalian menggambarkan diagram tersebut, mungkin harus dipatuhi rambu-rambunya ya gitu. Karena banyak di Google itu cara menggambarkannya mereka seakan-akan membuat sesuatu yang baru gitu. Jadi tidak mengikuti standar yang ada. Atau bisa jadi kebalikannya saya gitu. Tapi saya kan mau mengacu kepada ini gitu ya. Jadi kita mengacunya kepada sini. Gitu. Nah sebenarnya kalau di dalam project yang di kelas saya kebetulan ada project gitu ya. Di project tersebut mungkin saya tampilkan aja di
Jadi kalau di project yang saya berikan di dalam kelas saya kasih template. Kebetulan template-nya pakai IEEE template ya. Jadi kalau bicara ke use case, jadi use case itu menggambarkan bisnis proses dari suatu kegiatan bisnis ya. Jadi misalnya contoh di sini kalau kita bicara ke registrasi aplikasi, pasti kan ada proses registrasi sama login. Ya, jadi ini adalah bagian dari proses yang artinya perlu kita tampilkan gitu ya. Nah, di use case itu sendiri kita harus menampilkan yang sifatnya yang tidak terlalu detail. Jadi jangan terlalu detail, kita hanya menggambarkan poin-poin pentingnya. Jadi kalau registrasi kan pasti ada poin-poinnya, memasukkan data, memasukkan apa. Nah, kita nggak perlu detail seperti itu dalam menggambarkan proses registrasi ya. Nah, makanya ketika menggambarkannya kita minimal nih ada registrasi sama login ya. Nah, dalam penerapannya mungkin apakah extend atau include gitu ya. Itu bisa diterapkan gitu ya. Nah, kalian tahu bahwa extend itu minimal ini kan kegiatan yang harus sifatnya opsional ya. Dan kalau di depannya itu dia sebagai sebuah super use case ya. Sementara di belakangnya itu sebagai sub use case ya. Jadi sub use case ini adalah kegiatan yang merupakan opsional ya, bagian dari super use case ini. Jadi makanya extend. Kalau extend ini opsional ya, give rating sama give feedback ya. Jadi ini kan biasa kalau kalian di marketplace itu ketika habis belanja pasti kan kita memasukkan rating atau feedback ya kepada produk yang kita beli gitu. Nah, itu intinya transaction. Tapi kan kita juga sebagai customer ada pilihan ya. Tidak memberikan rating, tidak memberikan feedback. Nah, makanya bentuknya extend. Nah, sementara transaction ini kita masukkan proses namanya include. Include-nya payment. Nah, dalam hal ini include ini adalah sesuatu kegiatan yang harus dilakukan. Jadi sub use case-nya payment ya. Nah, sebenarnya pada intinya pun kalau seandainya kita nggak pakai extend atau include di dalam transaksi use case ya tidak apa-apa itu ya. Jadi seandainya kalaupun menggunakannya harus tepat ya. Dan sebaiknya waktu menggambar use case nggak perlu sampai detail. Misalnya di sini habis extend tuh di dalam ada extend lagi atau include. Nah, jadi jangan. Jadi memang si use case ini hanya menggambarkan the whole picture-nya, skeleton dari bisnis proses yang kita mau bangun gitu. Jadi jangan terlalu detail. Karena kalau kita mau mendetailkan ada lagi ya tools yang lain gitu ya. Jadi sesuai di pembagian di UML diagram itu nah, ini ada behavior diagram. Jadi kalau bicara ke use case diagram, untuk memberikan detailnya banyak ini ya. Kalian bisa pakai activity diagram, ada state machine diagram, bisa pilihan behavioral state machine atau protocol state machine diagram. Lalu juga bisa pakai interaction diagram, sequence, communication, timing atau interaction overview diagram ya. Cuman memang di mata kuliah kita ini cuma dibahas dua ini, sequence diagram sama communication. Memang yang timing sama interaction overview ini dia lahir di versi UML yang 2.5 ya gitu. Jadi makanya mungkin di materi kuliah kita belum terbaru itu timing diagram, interaction overview, makanya tidak dimasukkan di sana. Jadi intinya kalau kita kembali lagi, jadi setiap use case ini kalau kita mau detailkan banyak cara ya. Kita bisa pakai yang pasti kan kita punya use case specification ya, pelengkap. Ya, jadi kita tahu di pertemuan kelas itu kalian kan dijelaskan bahwa ada use case, lalu ada use case specification ya, menjelaskan detail dari proses registrasi itu gimana ya, sampai sedetailnya misalnya kalau input data gimana, kalau salah input data apa yang dilakukan gitu. Itu silakan gitu ya. Termasuk login ya. Jadi baik registrasi sama login silakan aja mau dijadikan satu di sini ya. Misalnya login itu bagian menu utamanya, lalu extend-nya adalah registrasi. Jadi kalau habis login, jika belum punya account, maka dia melakukan registrasi. Nah, ini yang perlu digambarkan ya dengan registrasi dan login gitu. Jadi intinya kembali use case itu kita hanya menggambarkan skeletonnya ya. Jadi big picture dari bisnis proses yang akan kita tampilkan di sistem yang kita bangun, aplikasi yang kita buat gitu. Nah,
di penempatannya kita harus sesuaikan ya. Jadi juga dalam membangun use case itu kita nggak boleh asal juga gitu. Jadi contoh misalnya jangan karena ada ketentuannya, people read from left to right ya, top to bottom ya. Jadi memang ada semacam ketentuannya gitu ya. Jadi sebaiknya kita ikutin. Jadi jangan di awal kita taruh di atas ini transaction. Nah itu kan kurang baik ya. Masa tahu-tahu transaksi tapi nggak pernah registrasi, nggak pernah login. Nah ini yang salah ya. Jadi makanya penempatannya juga harus sesuai, nggak boleh asal gitu ya. Kecuali misalnya di antara proses berikutnya merupakan pilihan ya, silakan ya. Misalnya forum ini di bawah login ya silakan, karena toh dia udah login langsung mau forum kan nggak apa-apa ya, tanpa melakukan transaksi. Jadi ada logika berpikirnya gitu ya. Jadi makanya kembali tadi kalau bicara ke penjelasan setiap use case ini banyak sekali yang bisa kalian bisa lakukan ya. Misalnya tadi pakai use case specification ya. Selain itu bisa activity diagram ya. Ada apa namanya? Sequence diagram, communication diagram ya. Tadi ada macam-macam yang bisa dipakai ya. Jadi makanya di sini jangan terlalu detail ya. Jadi jangan sampai setelah extend di extend lagi. Habis include ini di extend atau di include lagi, jangan ya. Itu terlalu dalam, nggak boleh ya. Gitu. Nah, seperti itu kira-kira menggambarkan use case ya. Nah, mungkin saya mau masuk ke di materi use case. Sebelum masuk use case ini sebenarnya ada satu yang menarik, mungkin di dalam mata kuliah yang disampaikan di kelas itu ada disebut sebagai apa namanya? Use case specification ya. Jadi ini kan bicara ke pengukurannya. Jadi kalau kita bicara ke pengukuran, kita bisa melakukan dengan use case specification. Bentar. Jadi kalau kita menggunakan use case itu ada namanya use case point, gitu, ya. Jadi ini yang namanya istilahnya use case point itu method untuk develop requirement ya. Jadi untuk melihat propose design, ensure meet all requirement ya. Jadi artinya begini, dari software itu kan kita bisa ukur ya. Jadi kita tahu di tahap level apa namanya terakhir kan ada tahapan di system development ya. Kalau kalian tahu di system development itu ya, kalau misal dilihat di misalnya contoh kita ambil waterfall lah ya. Waterfall model gitu. Nah, kalau di waterfall model itu nah ini sebenarnya macam-macam banyak ya tahap-tahapan. Di sini ada verification, maintenance ya. Tapi kita bisa tentukan sendiri misalnya ya. Itu yang berhubungan dengan misalnya requirement ya, desain, implementasi, verification ini mungkin testing ya. Jadi kalau maintenance kan pengembangan ke depannya ya. Jadi pada tahap verification ini sebagai semacam testing ya atau pengujian. Nah, pengujian itu dilakukan bisa mengukur ya apakah software yang kita bangun itu sesuai ya. Nah, jadi pengukurannya bisa dari sisi internal atau eksternal. Nah, salah satunya kita jadi begini, dari setiap tahapan itu ya, dari tahap requirement ini bisa diukur nih. Tahap waktu mendesain bisa diukur, waktu implementasi bisa diukur. Nah, kalau use case itu yang seperti kalian tahu itu dipakai di tahap desain kan. Nah, yang namanya use case point ini dipakai untuk mengukur ini pada tahap desain ya. Jadi caranya dengan pendekatan
identify and weight actor and use cases-nya, ya. Jadi mengukur kira-kira aktornya dan use cases-nya. Lalu menghitung input output file, ya, data inquiry upon use case, ya, seperti use case definition atau activity diagram. Jadi use case point estimation ini ditemukan tahun 93 ini, ya, di propose. Ya. Nah, dalam penerapannya ini ada proses identify and weight actor, ya, UAW, ya. Jadi bagaimana mengukur dari aktornya, ya. Kita menentukan ukuran dari satu aktor dengan aktor lain, ya. Lalu identify and weight use cases, ya. UUCW, ya. Jadi kita bisa mengukur kategori dari setiap use case, ya. Termasuk tadi aktor, berarti ini dari sisi use case-nya. Lalu dari berikutnya kita bisa mendapatkan rumus lain, calculate unadjusted use case point, ya. UUCP itu rumusnya adalah penambahan UAW plus UUCW, ya. Jadi dari situ kita menambahkan dua parameter ini, ya, weight actor sama weight use case untuk mendapatkan unadjusted use case point, gitu. Lalu kita juga punya value adjustment factor, ya, VAF, ya. Jadi dari sini nanti kita akan lihat bagaimana mengukurnya, ya. Baru setelah itu kita juga akan mendapatkan adjusted use case point, ya, UCP. Jadi nanti itu didapat dari UCP dikali dengan VAF, ya, gitu. Nah, kita tahu seperti biasa di use case itu point ada aktor, ya. Jadi for each actor determine whether the actor is simple, average, and complex, ya. Jadi memang untuk aktor ini terbagi 3 nih. Sebagai simple actor itu represent another system with defined application programming interface, ya, API. Jadi kalau kalian misalnya menggunakan API untuk koneksi, misalnya mengambil sebuah data, ya, dari sistem lain, nah itu menggunakan API. Nah ini ukurannya 1 weight-nya, beratnya, bobotnya. Lalu ada an average actor, is either another system that interact through a protocol, ya, HTTP, FTP, user defined, etc., a data store, file DBS, ya, or a person interacting through a text-based interface, ya. Nah ini weight-nya 2 nih, bobotnya 2, ya, itu. Lalu a complex actor is a person interacting through a graphical user interface, weight-nya 3. Jadi orang user yang menggunakan tuh bobotnya lebih tinggi, ya. Jadi kalau API itu kan sebuah subsystem, ya, kita tinggal generate lalu menghubungkan dengan sistem yang kita bangun secara otomatis, dia narik data, ya. Di tengah-tengahnya itu bobotnya 2, ya. Nah, ini pembobotan untuk aktornya. Lalu kita juga ada pembobotan untuk use case-nya, ya. Jadi untuk setiap use case itu akan terbagi menjadi simple use case, average use case, sama complex use case, ya. Jadi kalau bicara ke simple use case, ini contain up to 3 transactions. An average use case contain 4 to 7 transactions. Ya. A complex use case contain more than 7 transactions. Jadi ini maksudnya begini, setiap use case itu di bulletin itu kita mengkriteriakan, ya. Contoh misalnya di registrasi, nah hanya kita sendiri yang tahu itu kira-kira transaksinya berapa, gitu, kegiatannya apa aja, gitu. Kalau login pasti kan 1, simple, ya. Nah transaction ini mungkin rumit nih, sampai ada rating, feedback, payment, ini mungkin nilainya tinggi, ya. Forum juga macam-macam kan, bisa juga detail, ya. Tapi ini tergantung kalian kan waktu mendefinisikannya. Apakah sampai forum itu kan kita tahu bisa memberikan thread, ya, reply thread, lalu baca thread kan gitu. Nah ini yang kita bisa menjustifikasi dia sebagai simple use case, average use case, atau complex use case, gitu. Jadi intinya original use case point method suggests to count only transaction of the main success scenario. Ya. Some researcher propose to include in counting also alternative extension and exception error transaction sequences. Ya. Jadi
Ini tergantung bagaimana tadi mau menghubungkan kalau ada banyak extension tadi ya, yang extend sama include tadi ya. Nah, kalau itu mau dikategorikan sebagai complex use case, silakan. Nilainya lebih tinggi ya, weight-nya 15, 10, 5 gitu ya. Jadi mungkin ini berdasarkan penelitian sebelumnya, jadi menerapkan antara 5, 10, 15. Jadi kita nggak bisa misalnya, Pak, saya mau 8 boleh nggak? Pak, mau 12 boleh nggak? Nggak bisa. Jadi ditentukan 5, 10, 15 gitu ya. Nah, ini contoh misalnya di Actor Visa Cardholder ya. Visa S Cash Internet Communication Protocol. Jadi dihitung nih nanti setiap aktornya, setiap use case-nya ya, di wake ya, dibobotkan ya. Jadi ini juga untuk use case narik uang ya. Jadi kalau dilihat UAW tadi use case aktornya 3+2 ya. Jadi semuanya karena dia ini sifat yang sederhana ya. Ini 3, ini 2, jadi +2 sama dengan 5 ya. Lalu UUCW ini yang use case wake-nya ya. Itu dibobotkan sebagai 15 ya. Gitu. Jadi ini tergantung pembobotannya ya. Contoh misalnya dibobot seperti itulah. Ya. Nah, ini kalau hasil yang activity diagram, tapi saya hanya bicara di use case-nya aja ya. Nanti saya habis ini akan memperlihatkan contohnya ya. Ini juga dilihat dari penelitian saya bersama siswa saya. Contoh misalnya, bentar. Nah, jadi kalau kalian lihat, ini ada beberapa yang di penelitian saya di Google Scholar ya, nanti saya akan cari yang use case point. Terus sekitar tahun 2017-an lah ya, saya pakai contoh paper tersebut. Nah, ini yang saya mau pakai ya sebagai contoh judul. Jadi cukup banyak sebenarnya. Kalau kalian lihat di paper saya ini ada banyak use case point ya, use case point. Jadi memang ini dipakai untuk mengukur ya dari sisi desainnya. Nah, ini melakukan pengukuran dengan use case point ya untuk sebuah website knowledge management portal. Jadi di sini kan ada penjelasannya juga nih use case point ya, step by step calculation use case point ya, ada 6 langkah ya. Jadi di mana di sini diukur UAW ya, unjustice actor weights, ini rumusnya seperti ini. Number of actor dikalikan dengan weight actor. Ya. Lalu UUCW, ya, number of use case dikali dengan weight factor. Ya. Lalu UUCP itu UAW plus UUCW, ya, jadi actor weight sama use case weight itu ditambahkan. Ya. Lalu selain itu kita ada technical complexity factor TCF sama environment
environmental factor (EF) ya, itu. Nah, setiap pengukurannya itu dihubungkan dengan rumus ini nih, TCF 0,6 plus 0,01 ya. Jadi ini ketentuannya distandarkan bahwa 0,6 ini bagian dari suatu formula ya yang dipakai gitu, termasuk 0,01 ya. Lalu juga IF-nya ya sebagai bagian environment factor ya itu 1,4 ditambah dengan minus 0,03 ya dikali I factor gitu. Lalu untuk UCP-nya itu berarti UUCP ya yang tadi bagian penjumlahan UCP ini penambahan dari egg vector sama use case actor weight-nya ya. Itu ditambah TCF dikali TCF dikali dengan EF-nya. Jadi artinya UCP use case point itu didapat dari perkalian ya. Dari hasil pembobotan actor sama use case dikalikan dengan technical complexity factor sama environmental factor ya. Lalu kita juga dari hal itu kita bisa mengestimasi person hour ya. Jadi dikali didapat dari UCP dikali dengan PH per UCP ya. Jadi person hour person per hour per UCP ya. Jadi ini yang dilakukan dikalikan sehingga nanti didapatkan hasil ya, estimate effort in person hour. Jadi dari sistem yang kita bangun kita bisa tahu bahwa ketika melakukan sistem ini akan dibangun kita butuhkan berapa person hour-nya gitu ya. Nah, ini contoh misalnya kita punya sebuah use case seperti ini ya. Jadi di sini ada wiki Businesspedia ya, lalu QMC documentation view, sini terus ada include ya. Ada proses include. Ya. Jadi ada proses include, ini kegiatan yang harus dilakukan ya. Di sini juga ada include, sini ada include ya. Meeting, dokumen, foto, video ya. Nah, dari use case tersebut mulai ini dianalisa ya. Nah, ini penjelasannya untuk masing-masing 11 use case activity. Jadi silakan nanti kalian baca ini dengan lebih detail untuk apa ya. Lalu kita mulai melakukan pembobotan nih terhadap use case wake actor-nya ya. Itu. Use case actor wake-nya ya. Jadi ini pembobotannya ada 1, 2, 3 ya. Aktornya itu kalau dilihat dari use case ini ada 3 nih. Nah, karena dia 3, maka yang dibobotkan mereka sebagai kompleks karena aktor yang biasa ya. Jadi sehingga karena hasilnya 3 dikali dengan wake 3 maka dapat 9 nih. Jadi unadjusted actor wake UAW ini nilainya skornya 9 ya. Lalu yang berikut kita mengukur bobot dari use case-nya ya. Dari use case tersebut kita tentukan ya. Jadi kayak di situ kan ada ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Kalau kita lihat di sini ada 11 ya. Jadi ini 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Jadi dalam hal ini termasuk include atau extend itu dijadikan juga dibobot ya gitu. Jadi kayak contoh misalnya dokumen create, organization structure create, job description create ya. Yang di sini ya. Ini yang include ini ya. Nah, karena include itu kategorinya sebagai bagian dari include makanya dikatakan simple ya 5. Ini include 5 ya. Lalu mulai Wikipedia ini kategori apa? Nah, seandainya dibobot nih 5. Jadi tadi ya kalau dia sederhana itu 5 ya. Kalau average 10 ya. Kalau kompleks itu nilainya 15. Ya, jadi ini pengukurannya hanya orang yang membangun sistem tersebut yang tahu mengukur ya. Orang di luar tersebut tidak akan tahu ya sampai sejauh mana proses-proses tadi itu kompleks apa tidak gitu. Nah, setelah dibobot, dijumlahkan didapat nih nilainya unadjusted use case weight ya. UUCW ya. Nah, setelah itu baru tadi ya kita mendapatkan UCP di mana menjumlahkan UAW plus UUCW ya.
9 ditambah 95 kita dapat 104 ya. Nah, setelah itu baru kita masuk ke langkah keempat, itu menghitung technical complexity factor sama environment factor ya. Jadi technical complexity factor itu ada tabelnya ini ya. Jadi kita melihat ini yang tabel 3, tabel 4 ini yang environment factornya, IF-nya ya. Jadi kalau bicara technically complexity factor itu ada 13 ya faktor. Jadi menjelaskan tentang distribute system, respond through performance objective, end user efficiency, complex internal processing, reusable code ya, easy to install, easy to use, portable, easy to change ya, concurrent, include security. Jadi kembali hanya kita yang tahu bagaimana mengukur ya. Nah, masing-masing ini sudah ada bobotnya ya, 2, 2, 1, 1 ini standarnya ya. Lalu mulai kita tentukan nih ya. Apakah ada distribute system dalam sistem yang dibangun? Oh, tidak, 0. Apakah ada response through performance objective? Tidak ada, 0. Lalu end user efficiency nilainya berapa? Oh, sampai 5, tinggi ya. Kompleks internal terlalu dikit ya. Reusable code 3, easy to install 4 dan seterusnya. Jadi ini akhirnya dikali nih di bobot, didapat key factor 30 ya. Demikian juga sama dengan IF ya, environment factor. Jadi mulai melihat dari sisi environmentalnya ya. Dinilai ada 8 environment factor ya. Jadi familiar with rational unified process ya. Application experience, object oriented experience ya, lead analyst capability, motivation, stable requirement, part-time worker, difficult programming language ya. Nah, ini dibobot ini weight ya. Sementara kalau part-time worker ini menjadi minus ini ya. Difficult programming language dia menjadi minus ya. Karena ini kan jadi kelemahannya ya, makanya di minus dalam hal ini. Nah, nanti mulai di score ini di value ya. Jadi kembali ketika melakukan pengukuran pengisian nilai ini kembali yang menentukan adalah user tadi ya, sesuai dengan justifikasi dengan sistem yang dibangun tersebut ya. Misalnya dengan familiar dengan rational verb nilainya 2 ya. Application experience 2 ya. Object oriented experience 3, lead analysis capability 4 ya. Jadi bobotnya sampai 5 maksimum ya, antara 1 sampai 0 sampai 5 ya gitu. Jadi sehingga begitu didapat ya kita bisa menentukan ya bagaimana proses dari si TF tadi ya. TF itu T faktornya dapat 30, IF-nya 8 ya. Jadi karena ini kan IF itu karena dia di minus ini jadi malah pengurang nih. Sebenarnya kan 18 tapi karena ada pengurang ya, akhirnya jadi 8 ya gitu. Nah, lalu terus mulai rumusnya diterapkan ya. Jadi perhitungan IF, nah, CCF tadi ya. Jadi yang technical complexity factor rumusnya 0,6 ditambah 0,1 dikali 3 T factor. T factor tadi 30 ya. Jadi begitu dioperasikan ini ya 0,1 ini kan mulai dikalikan sehingga didapatkan sekitar 0,3 lah ya gitu. 0,3 ditambah 0,6 berarti dapat 0,9. Jadi TCF-nya nilai 0,9 ya. Sementara kalau environmental factor IF ya itu rumusnya ini ya minus 0,03 dikali I factor ya. Maka didapat 1,4 plus minus 0,03 dikali 8 tadi ya. Jadi nanti dikalikan maka dihasilkan malah jadi minus ya. Maka nanti jadi berkurang. Akhirnya berkurangnya sampai sekitar minus 0, berapa? 3 lah ya. 3 nggak capek sih 2,28 lah gitu ya. Jadi karena itu minus, maka dikurang nih, didapat hasilnya 116, 1,16 ya. Nah, akhirnya untuk use case point-nya kita dapatkan rumus ini nih, UUCP dikali TCF dikali EF. Jadi tadi UCP yang 104 itu dikali dengan 0,9 ya, yang EF, yang TCF, terus dikali 116 yang EF. Jadi ini perkaliannya. Jadi didapatkan ini hasilnya 108,576. Ya misalnya dibulatkan 108,58 lah ya gitu.
Nah, dengan demikian ini didapatkan ya use case point-nya, pengukurannya, bahwa kalau nilainya tinggi ya kita bisa tentukan pengukurannya ya. Nah, selain kita menentukan dapat UCP, kita juga bisa menentukan calculate estimate hour effort ya, in person hour ya. Jadi ditentukan dengan mengalihkan UCP tadi dengan kategori ya, pengkategoriannya gitu. Jadi PHP per UCP ini ditentukan dari bagaimana ya waktu pengembangannya gitu. Jadi kalau di sini tentukan misalnya 19 hour ya. Jadi kita bisa menentukan sebagai number orang yang terlibat di dalam use case point ya. Nah, itu bisa dilakukan berdasarkan interview dengan bagian IT departemen ya atau IT project yang melakukan pengembangan tersebut ya. Jadi setiap IT project itu dibutuhkan berapa orang ya dalam pekerjaannya. Nah, ini juga kita bisa menggunakan table ya. Asumsinya pakai table 5 ini ya. Apakah kategori project itu sebagai kategori yang mana gitu ya. Kalau kategori projectnya simple low, ini person hour per UCP-nya itu 1 sampai 20 gitu. Kalau kompleks ya, berarti agak kompleks, yang membutuhkan 21 sampai 40 orang gitu. Person hour ya. Ini person hour per UCP-nya. Lalu kalau very complex itu more than 41 hours ya. Jadi ketika kita udah tentukan, seandainya kita tentukan lah ya, kita dapatkan PS person hour per UCP, use case point itu didapatkan 19 hour ya. Ini kan hasil investigasi ya, melakukan interview dengan IT departemen ya. Lalu juga dengan bagian departemen itu sendiri ya. Jadi dapatkan 19 ya. Nanti setelah itu baru kita dapat use case point yang 1858 itu dikalikan dengan 19 ya. Jadi akhirnya kita dapat I sebagai estimation effort ya. Didapat 2063.02 hours ya. Mungkin dibulatkan jadi 2064 hours ya. Jadi intinya proyek ini bisa diukur akan dikerjakan dalam jumlah jamnya sampai 2000 jam ya. Tinggal dikalikan aja itu. 2000 dikali, kalau asumsi kita kan sehari itu 8 jam kerja ya, karena kita nggak bisa ngitung 24 jam ya. Karena 24 jam itu kan orang juga butuh istirahat ya, juga butuh ini karena jam kerja, kita asumsi jam kerja ya. Office hour. Jadi misalnya dari existent ya, tapi ini semua kembali ke bagaimana menggunakan orangnya ya, tapi asumsi 8 ya. Jadi jumlah 2000 itu dibagi dengan 8 jam tadi. Jadi bisa ditentukan tuh berapa bulan, berapa minggu ya proyek itu akan selesai. Ya. Terus misalnya asumsi misalnya dalam seminggu 5 hour ya, 5 days ya. 5 days working, berarti 8 kali 5, 40 ya. Jadi 1 minggu 40. Kalau bicara ke sekitar 200 dibagi 4 ya sekitar 50 minggu lah dibutuhkan gitu ya. Jadi sekitar 50 minggu berarti ya hampir setahun lah dikerjakan proyek ini. Nah, ini menganalisanya. Jadi use case point kalau kita ukur dengan rumus-rumus tadi kita bisa ukur ya, bisa tentukan butuhkan berapa lama proyek itu akan dibangun ya, akan selesai. Atau seandainya sudah pernah dibuat, kita bisa menentukan ya kira-kira butuh berapa ya dalam pengerjaan berapa waktu gitu. Seandainya sudah pernah dikerjakan, berarti kita bisa tahu estimate, mengira-ngira ya. Syukur kalau tepat, syukur enggak ya. Nah, terus dari situ kita juga bisa tentukan nilai investasinya ya. Jadi kita bisa ukur menentukan berapa nilai. Jadi hari tadi tentukan ya. Jadi kalau di sini 2064 hour ya. Jadi kalau bisnis working with 5 days, 8 hour working day. Jadi divided with 8 and has 258 days ya. Maka jadi dapatkan
51.6 weeks ya. Jadi lalu dibagi dengan 4 maka didapatkan sekitar 12 bulan lah ya, atau hampir mengacu kepada 1 tahun lah ya, sekitar 13 bulan lah ya. Jadi business knowledge management ini kita akan dikembangkan dalam jangka waktu hampir setahun lebih gitu, setahun 1 bulan gitu. Lalu juga nanti kita bisa estimate ya bagaimana dalam hal investasinya ya. Kita tahu ini time kan. Kalau kita di project itu kan ada people, time, money ya. Lalu ada ini bicara ke time-nya ya. Lalu ini bicara ke money-nya ya, untuk investasinya ya. Jadi terus kita ukur bisa man per day-nya itu misalnya kita tentukan 2 juta ya. Kita tahu kan di level orang yang terlibat di dalam sistem kan macam-macam ya. Ada yang artinya dia levelnya ya udah expert ya, tentu salary-nya beda ya gitu. Juga di level-level manager ya, juga itu kan pasti beda ya. Di level programmer ada skill-skill yang berbeda, di sana pasti beda ya. Taruh let's say kita katakan man per days-nya itu 2 juta lah ya gajinya gitu ya. Jadi kalau knowledge management itu dia mempunyai pendanaan sampai 506 ya. Jadi kalau seandainya dikategorikan sebagai 2 juta untuk man per day-nya, maka tadi 250 hari dikali dengan 2 juta didapatkan 516 juta ya untuk investasi proyek ini gitu. Jadi dengan demikian kita lihat bagaimana di tahap desain ya dengan menggunakan use case itu kita bisa ukur gitu loh ya, use case point-nya, use case actor-nya tadi ya. Lalu ada pakai environmental factor atau complexity factor ya. Lalu tinggal diukur ya. Lalu terus kita bisa menentukan ya. Kita tahu dari sisi berapa waktunya tadi ya. Berapa minggu ya, berapa bulan ya. Lalu sisi investasinya sampai 516 juta gitu ya. Nah, dengan demikian kita punya pengukuran segini penjelasannya. Jadi project ini ANJS vektornya 9 ya, UCV-nya 19.5 ya, UCP-nya 104, TCF-nya 09, EF-nya 1116 ya. Unadjusted use case point-nya 10858 ya. Software size-nya itu ditentukan tadi 100 sampai 299 medium ya. Lalu tadi software complexity-nya people hour per UCP itu tadi 19 kategori simple ya. Lalu estimation effort-nya ya tadi 2.064 hours ya, 64 jam atau 258 hari ya. Project value-nya ini 516 juta. Jadi dengan demikian ini ringkasan ya dari bagaimana sebuah project itu dibangun tapi dengan pendekatan use case ya, desain bisa diukur gitu ya. Jadi ini contoh, nanti silakan lihat beberapa artikel lain ya yang berhubungan dengan use case point tadi sehingga kalian tahu bahwa di dalam use case point itu ya kembali kalau kita menggunakan di tahapan software development itu ya di tahapan waterfall ya itu ada langkah-langkahnya ya bahwa setelah kita mendesain ya di tahapan misalnya kita pakai inilah ya. Jadi setelah tahapan desain ini kita bisa ukur ya dengan di tahapan waktu testing ini integration ya. Di tahapan testing atau pengujian kita bisa ukur ini dari sisi sistem desainnya, dari sisi desain di menggunakan use case tadi ya, melihat kira-kira dari proyek itu seharusnya butuh berapa ya. Tapi tadi ketepatan untuk nilai investasi, waktu semua kembali ya. Jadi ini salah satu pengukuran yang bisa dipakai oleh manajer ya, terutama dalam memanage project ya, bisa mengukur kira-kira butuh waktu berapa, investasi berapa gitu ya. Tapi kembali semua ini kan hanya sebuah tools alat ya untuk mengukur ya, butuh berapa dana, butuh berapa waktu ya. Tapi kita pun bisa mengacu kepada knowledge sebelumnya ya. Makanya project manager yang berhasil itu karena dia sudah pernah melakukan. Makanya dia jadinya lebih expert, jadi dia lebih tahu
Dan berbeda dengan dibandingkan yang untuk project manager yang beginner, kan mereka masih learning, jadi masih learn how to do it gitu. Itu yang butuh waktu gitu. Itu ya dari use case point gitu. Jika ada pertanyaan langsung aja ya ditulis di chat ya, supaya nanti kita bisa bahas. Ya. Oke, berikutnya setelah use case point, mungkin saya mau tampilkan tentang object oriented modeling ya. Jadi kalau kita tahu di konsep sejarah di OOAD ya, itu dimulai dengan programming ya. Jadi dimulai dengan programming language, itu dimulai dari unstructured programming ya, sama structured programming, lalu masuk ke object oriented programming. Jadi kalau unstructured programming ini dulu konsepnya go to statement ya. Jadi dulu geobasic, basic ya. Nah, cuman lucunya sekarang Python malah balik lagi nih di unstructured programming, pakai go to-nya ini, go to statement. Jadi memang konsep unstructured programming itu kan konsep lama ya. Tapi sekarang malah dibangkitkan kembali ya, dipakai lagi. Nah, jadi di konsep structured programming ya, itu mulai mengeliminate go to concept ya. Lalu pemisahan antara data sama function. Contoh programmingnya itu Clipper, C, Fortran, COBOL ya. Nah, mulai setelah itu masuk sekitar tahun 2000-an atau 90-an ya gitu ya. Itu masuk object oriented programming ya. Mulai melihat paradigma suatu programming secara konsep kelas, objek ya. Jadi ini di-introduce by Simula 67 language ya. Jadi dia mulai mengcombine data dan function become one class. Makanya disebut sebagai encapsulation ya. Terus ada other programming language seperti Smalltalk, Java, Prolog ya. Lalu juga termasuk visual OO programming ya. Jadi kalau OO programming ini kan dikenalkan tahun 91 oleh Microsoft ya dengan Visual Basic-nya. Ada GUI ya, menggunakan GUI konsep. Lalu ada Visual C++, Visual Force Pro, Visual Object, Power Builder, Boron Delphi, dan cukup banyak ya masuk ke Visual Object Oriented Programming. Nah, ini contoh unstructured programming dulu ya. Jadi kalau basic dulu, input A, B24, C sama dengan A plus B, cetak C ya. If C lebih besar dari mu, then go to 20 ya, masuk ke sini, balik lagi. Jadi ini yang menyatakan sebagai konsep unstructured programming ya. Nah, mulai setelah itu di structured programming tadi yang C language ya, mulai ini dipisahkan ya. Jadi kalau C language, kalau yang object oriented kan C++ ya, C++ gitu. Nah, kalau yang C language ini dia memisahkan nih antara atribut sama metode ya. Ini atributnya apa saja, ini metodenya apa saja, dikumpulkan semua. Jadi biasanya kalau dulu tuh belajar struktur programming, yang namanya atribut di awal semua dikumpulkan ya gitu. Terus baru di bawahnya masing-masing metodenya. Gitu. Nah, sementara di object oriented programming mulai masuk nih C++ ya. Contoh misalnya kita pakai C++ atau Java lah ya. Mulai kita melihat konsep encapsulation ya. Jadi bagaimana mengenkapsul antara data, atribut sama metode ya. Makanya kita mulai melihat itu dari definisi setiap kelas ya, setiap objek itu bagian kelas mana gitu. Ya, makanya kan ketika kalian mau bangun sebuah kelas itu kan dilihat itu. Sebuah objek misalnya dosen, mahasiswa, itu apakah mau dijadikan kelas yang berbeda ya atau dijadikan satu gitu kan. Karena sama-sama orang pasti datanya atributnya sama. Pasti kan dosen sama mahasiswa ada nama, alamat, jenis kelamin gitu ya. Jadi makanya terbentuk namanya inheritance gitu. Nah, contoh kalau di kelas peminjam ini ya, string, nama peminjam, alamat peminjam, umur, jenis kelamin. Ya. Nah, ini void entry peminjam. Jadi ini kegiatan yang bisa dilakukan oleh peminjam. Ya. Sementara kalau kelas buku, ya, ini atribut-atribut yang berhubungan dengan buku. Misalnya juga ada proses-proses yang berhubungan dengan buku juga. Misalnya entry buku, update buku. Ya. Nah, untuk peminjam ini kan nanti relasinya ke transaksi, ya, baru transaksi ke buku. Jadi nggak boleh kita harus menggambarkan waktu menggambarkan sebuah kelas itu dari satu kelas ke langsung kelas buku begini nggak boleh ya. Harus ada sebuah proses transaksi. Gitu.
Jadi kalau bisa dikatakan dulu makanya ERD, ya. Kalau yang sekarang entity class diagram. Jadi makanya kalau sekarang itu kalian bicara tulisnya ERD, entity relationship diagram, entity relationship diagram, ya. Itu seharusnya seperti ini, ya, penggambarannya. Ada diamond yang dituliskan prosesnya, ya. Waktu peminjam bisa lakukan banyak transaksi, satu transaksi bisa minjam banyak buku, maka ini many to many, ya. MN, many to many. Satu buku bisa dipinjam oleh banyak transaksi, ya. Nah, ini yang konsep lama. Makanya kalau kalian bicara ke ERD, seharusnya ERD gambarnya seperti ini, ya. Karena banyak sekarang konsep-konsep dia menggambarkan kelas diagram tapi disebut ERD. Itu kan salah kaprah. Seharusnya ERD itu ini kalau transformasi ke LRS, logical reconstruction, memang mirip nih kayak apa namanya kelas diagram. Nah, ini contoh kelas diagram ya, cuman kita bicara ke entity walaupun di-include-kan di metodenya, ya. Jadi misalnya anggota, ya, ini bisa melakukan peminjaman, ya, terhadap buku gitu, ya. Dan ini sini bisa ada denda misalnya. Ya. Setiap transaksi ini ditangani satu petugas, ya, satu petugas menangani banyak transaksi gitu. Lalu setiap peminjaman bisa melakukan proses pembalikan buku, ya. Maka di sini ada sebuah transaction namanya balikin buku, ya. Nah, dicatat tanggal pinjamnya, tanggal baliknya kapan gitu. Jadi Jadi dengan demikian ini memperlihatkan ini, ya, bagaimana relasinya. Nah, anggota juga bisa dia datang ke perpustakaan, dia melakukan proses untuk baca buku di tempat. Nah, itu kan tercatat tuh di sistemnya. Terus kemudian ditangani oleh siapa saat itu, ya, petugas mana yang menangani pada proses baca, ya. Nah, ini juga ada inheritance anggota sama pembaca, mungkin ada pembaca yang umum lah, ya. Misalnya orang yang tidak mau jadi member, tapi dia datang membaca, tapi tetap ini bagian dari inheritance dari anggota, ya, dicatat mungkin nomor KTP-nya atau apa gitu. Nah, nanti kalian tahu ini juga, ya, composition, ya, sama bentuk association yang sederhana, ya. Kalau yang strong ini composition harus ada nih. Kalau ini kan beda, ya, tidak harus ada. Jadi dengan demikian ini yang secara struktur dulu yang lama, ya, unstructure, ya. Sorry, ini yang structure, ini masuk ke object oriented, ya. Nah, untuk model prosesnya, kalau structure dulu pakai data flow diagram, ya, seperti ini. Ini nama aktornya, ini proses flow-nya, ya. Ini database-nya, ya. Ini update data anggota, update buku pinjam. Jadi makanya kalau kalian bicara ke object oriented analysis design sudah tidak boleh lagi pakai ERD atau data flow diagram, karena konsep object oriented mengacu kepada menggunakan tools UML, ya, Unified Modeling Language. Itu salah satunya use case sama kelas diagram. Nah, ini misalnya kita bicara kalau di bisnis prosesnya ada kelas anggota, dia inherit ke tadi, ya, pembaca gitu. Jadi makanya harus sinkron antara use case. Jadi kalau di sini digambarkan kelas diagramnya ada anggota, pembaca, maka di use case-nya juga harus ada gitu, ya. Kebalikannya kalau nggak ada inheritance, di sana nggak ada inheritance gitu. Nah, prosesnya ini kan pinjam buku, ya. Nah, petugas yang menangani pada proses pinjam buku. Nah, kalau ketika gambarkannya ini bisa pakai panah, bisa tidak, ya. Tapi kalau panah ini asumsinya dia menginput data ini, ya. Ada proses yang mencatat si petugas ini, karena petugas ini kan secara kelas diagram dia juga jadi sebuah kelas gitu, ya. Ya, jadi ini juga waktu pinjam buku ada proses extend, ya, daftar anggota baru. Jadi kalau dia misalnya belum pernah terdaftar sebagai anggota baru, maka dia daftar, ya. Nah, waktu proses peminjam termasuk melakukan proses entry data buku, ya. Nah, terus ini kembalikan buku pada waktu pinjam, kembalikan, ya. Ini prosesnya petugas masuk. Nah, ini masuk ke bayar denda, ya. Jadi kalau ada denda, maka dia harus bayar denda, ya. Jadi ini extend, kalau jika dia melebihi tanggal yang harus ditentukan harus kembali. Lalu di sini proses baca di tempat, maka ini inheritance. Di sini juga ada inheritance untuk use case baca bukan anggota. Jadi perbedaan pelakuannya. Jadi kita bisa taruh di sini, ya. Lalu di sini ada juga pencetakan laporan, ya. Ini kita bisa pakai time, ya. Ada aktor namanya time. Jadi dimungkinkan kita masukkan aktor yang menentukan, misalnya weekly, ya,
atau monthly, ya, jadi otomatis dia menjalankan proses untuk pencetakan. Lalu kita juga bisa memberikan reporting pencetak laporan ke sistem lain misalnya, ya. Jadi tidak selalu kepada misalnya kepala perpustakaan misalnya, ya. Jadi kalau kita bicara ke desain model yang dilakukan, itu harus ada konsistensi gitu, ya. Harus ada red line between design and implementation. Nah, ini saya sudah ada papernya satu, ya, sekitar tahun 2013 itu, ya. Itu bagaimana menggambarkan saya publish di jurnal Behavior. Jadi kalau kalian mau pelajari silahkan cari, ya, nanti dipelajari itu bagaimana konsistensinya. Jadi artinya apa yang kalian buat itu dari tahap pembentukan desain, ya, sampai UI-nya dibangun, ya, sampai implementasi, ya. Ini testing kan, codingnya, ya. Itu ada konsistensinya, ya. Jadi contoh misalnya ini ada tahapan pembagian, ya. Ada sub, master, transaksi, laporan, ya. Lalu ini pembagiannya, ya. Sub-sub dari proses yang ada di aplikasi yang dibangun, ya, sampai ke setiap masing-masing ini kan ada UI-nya, ya. Nah, tadi setiap apa yang ditampilkan itu ada use case-nya, ya, kegiatan use case-nya. Nah, setiap use case-nya itu ada sequence diagramnya ini. Nah, ini saling berhubungan juga antara coding sama sequence, antara layar dengan programming, ya. Ini juga antara coding sama desain layarnya. Termasuk activity diagram, penjelasan detail untuk sequence-nya. Nah, ini masuk ke mereka juga membutuhkan database-nya, itu desainnya. Jadi harus sinkron, ya. Nah, jadi kalau bicara ke sinkronisasi, kita harus lihat juga sejarah UML nih. Jadi sejarah UML itu dibentuk dari 3 orang, ya, Grady Botts, James Rumbot, sama Ivor Jacobson, ya. Jadi tahun 80 Grady Botts itu membuat buku berjudul Object Oriented Design, ya. Terus di revise tahun 93, ya. Lalu 988 itu First Book Object Oriented System Analysis, ya, dibuat oleh Seller Meller, ya. Di tahun 92 dipublish second volume-nya, ya. Jadi metodologi Seller Meller itu become the first object oriented methodology. Terus tahun 90-91 Peter Cote sama Jordan introduce about object oriented on their book, ya. Jadi ini cukup terkenal dulu Jordan, ya, tentang object oriented, ya. Lalu Peter Cote ini code method have time to be popular cause using C++ programming, ya. Jadi modelnya si code ini cukup menarik, ya. Tahun 91 OMT Object Modeling Technique by James Rumbot, ya. Itu mengadop dari code method, ya. Terus tahun 1992 mulai tampil yang disebut sebagai Martin Odell Methodology, ya. Tahun 92 ada OOC, ya, Object Oriented Software Engineering, ini Ivor Jacobson, ya. Jadi dia menyetuskan bahwa sebuah kelas dapat di create berdasarkan use case, ya. Nah, terus tahun 90, ya, ada responsibility driven design, ya. Ini by Facebook dengan Smalltalk Language Programming, ya. 92 ada OBA, Object Behavior Analysis, Goldberg sama Rubin, ya, penggunaan Smalltalk program. Lalu 95 Bond Business Object Notation by Walden Nelson. 94 Moses, ya, Henderson, Seller, Edward. 95 SOMA by Graham, infused by Moses Method, ya. Jadi kalau kita lihat tahun 94 itu ada 72 object oriented method, ya. Some methodology join the method like Coleman, Mellon, Moses, SOMA, UML, ya. Jadi makanya UML itu penggabungan dari beberapa metodologi tadi, ya. Jadi ini sejarahnya UML point dari OMT dengan Boots, ya, pendekatan James Rumbot sama Boots, Dave Epson mulai masukkan use case, ya. Mulai timbul Unified versi 08, ya. 96 0.9, 97 UML 1, UML 1 ini mulai dari industri, ya. Masuk mulai memberikan input terhadap versi UML 1 sampai 97. Ya, jadi yang terakhir tuh UML 2.5, ya, 2015. Jadi memang kalau kalian lihat di apa namanya di slide tadi
di sejarah UML ini. Jadi kalau UML yang sekarang kita pakai nih 2.5 ya gitu. Jadi kalau kalian bayangkan nih sampai 11 nih ya, OMG Object Management Group dan seterusnya tahun 2000 2001 ini terakhir 2015 ya. Jadi kelihatan sudah tidak ada kelanjutannya ini 2.5. Jadi bulan Juni 2015. Jadi kalau lihat perkembangannya cukup complicated ya. Jadi kalau history dari UML ini kombinasi dari mereka ini ya. Jadi Oktober 94 Dr. James Rumbaugh join Rational Software Company ya, di mana Grady Botts ya udah di sana ya. James Rumbaugh ini join ke Grady Botts ya. Tahun 95 they have unified method version 0.8 combining object oriented OOD dengan OMT-nya Grady Botts ya by Dr. James Rumbaugh ya. In fall 1995, Ivor Jacobson joined with Edward Rumbaugh and Boots. Ya. He introduced use case tool in his method object-oriented software engineering (OOC). Jadi mulai ini mereka bertiga collaboration. Ya. In June 1996, this trio produced UML version 0.9. Ya. Jadi makanya this trio develop Rational Unified Process methodology yang seperti Anda dapat di kelas tentang ya Rational Unified Process. Ya. Jadi bagaimana menggambarkan bisnis proses dari dua dimensi. Ya. Jadi kalau boleh saya gambarkan biar kalian mendapat gambaran ya. Nah, rational unified process itu kan seperti ini ya. Jadi melihat dari bagaimana membangun sebuah sistem itu dari dua dimensi pendekatannya, dari tahapan. Di sini setiap tahapannya harus dilakukan ya. Business modeling, requirement, analysis design, implementation test, ya. Deployment, configuration change management, project management, environment ya. Jadi dari setiap inception dilakukan, tahap elaboration dilakukan, tahap construction setiap langkah ini dilakukan juga, transition dilakukan juga. Jadi semua ada tahapannya dan itu dilakukan ya. Lalu in January 1997, there are some many industry leaders that made a consortium. They acknowledge that how important UML in the strategic vision. They are itu tadi ya, Microsoft, Oracle, IBM, HP, Intellicorp, Illogic, DEX, Texas Instruments. Ya. Makanya dari konsorsium tersebut lahirlah UML version 1.0 ya. National Software, Icon Computing, MCI, Pictet, Tascon Rate, Softeam ya. Jadi in September 1997 was born UML version 1.1 with 8 diagram nih. Jadi dalam perjalanan sejarahnya diagram itu tidak semata-mata yang tadi lengkap itu ya. Jadi pasti ada perkembangan ya. Jadi dari mulai sedikit mulai sampai banyak ya. Dan November 1997 there's a knowledge from non-profit standardization disebut Object Management Group ya. The knowledge UML become standard modeling, jadi ditetapkan sebagai standar. Ya. OMG was founded in April 1989 by 11 software company with main office in Needham, Massachusetts. Jadi sampai sekarang kalau kita bicara ke UML harus mengacu ke situ, OMG, ORG. Ya. Jadi artinya sudah ada lembaga yang menstandarkan gitu ya. Kita nggak bisa hati-hati dalam ini. Makanya kalau ketika orang mempelajari use case harus tahu juga ya standar-standarnya gitu. Dan salah satu UML diagram ORG itu distandarkan dari sini OMG ini ya. Lembaga standarnya. Jadi tahun 99 was born UML version 1.3 become 9 diagram with addition business use case diagram. Jadi business use case diagram ini untuk menggambarkan yang sistem manual, yang current system, as system ya gitu. Jadi kalau dilihat di use case diagramnya di UML-nya ya. Jadi kalau
use case diagram, yang bisnis use case diagram ini ya, itu ada lambang ininya nih, ya, aktornya ada. Nah ini dikategorikan sebagai apa namanya bisnis ya current system untuk menggambarkan assist system, ya, sistem yang berjalan manual juga bisa, atau memang yang jalan sekarang tapi dia masih mau dikembangkan gitu. Jadi kalau kalian lihat ini ya, include itu selalu mengarah kepada ini super use case-nya, ini sub use case-nya ya. Nah, di sini ada extend, jadi dia menggambarkan sebagai extend ini arah poinnya kepada super use case ya. Dan makanya ini panah terbuka. Jadi kalian juga harus perhatikan penggunaannya garis terputus, panah terbuka ya. Ini panah tertutup ya untuk menggambarkan inheritance. Jadi kita harus ikutin, dan sebaiknya nggak ada panah nih untuk garis ini menggambarkan relasi antara aktor dengan use case ya. Jadi in May 2001 was born UML version 1.0. 1.4 ya, become 10 diagram with addition object diagram. In 2002 was born UML version 2, become 13 diagram with addition and reduction. Ya, jadi seperti ini. Communication diagram itu sendiri perubahan dari collaboration diagram di version 1.x ya. State mention diagram dulu namanya state chart diagram. Ya. Jadi ada pengembangan ini. Sampai yang terakhir kan 2.5 ya. Jadi kalau bicara ke UML, di kategoris become 3 ya, structure diagram, ya, draw element from specification that in no time, ya, ada class diagram, object diagram, komponen, deployment, composite, package, ya. Lalu behavior diagram, behavior function from a system business process, ya. Itu use case diagram, activity diagram, state machine diagram. Lalu ada interaction diagram, part of behavior diagram that draw object interaction, communication, interaction, overview, sequence, timing. Nah, nanti di versi yang 2.5, interaction diagram ini digabung ke behavior diagram. Makanya di model yang ditampilkan begini nih. Jadi dibagi dua, structure sama behavior. Di mana tadinya interaction kan di luar, tapi interaction itu dijadikan bagian dari behavior-nya. Gitu. Jadi ini pengembangannya. Jadi intinya, kalau kita bicara UML itu combining from 3 kinds of concept ya, OOD, Grady Botts, OMT dari James Rumbots ya, OOC dari Ivor Jacobson. Ya. Lalu knowledge from industry leader like Microsoft, IBM, Oracle, HP, ya. Acknowledgement from non-profit organization like OMG. Jadi ini sudah dipastikan mature ya UML ini. Jadi artinya ini tidak sembarang proyek yang bukan asal-asalan gitu ya, distandarkan oleh industry leader ya, dari penggabungan beberapa konsep ya, di standarisasi. Ya. Jadi makanya waktu penggambarannya Anda harus baik dan benar, jangan asal-asalan, karena jika tidak menyalahi aturan dalam penggambarannya gitu ya. Nah, jadi sedikit tentang class and object ya. Jadi kalau kita bicara kelas itu kan bicara objek itu dibentuk dari sebuah kelas ya. Kalau kita bicara kelas itu abstraction dari sebuah kelas ya. Kalau kita bicara kelas, ini nama kelasnya, ini atribut properti data, misalnya human ya, height, age, weight ya. Functionnya yang bisa dilakukan nih walk, run ya, atau void main untuk sebagai bagian utama ya. Lalu kita bicara ke human itu selalu bikin kelas ya. Jadi terlepas dari atribut properti yang ada, kita selalu membentuk berdasarkan masing-masing ya. Suku, agama, place, opinion, ya, position, organization, role, hobi, occupation. Jadi semua kalian kan membentuk kelas gitu. Ya. Jadi mana yang kemiripan. Kita pun di perguruan tinggi dosen karena kalian role-nya sebagai student, lalu ada dosen gitu. Ada employee juga ya gitu. Jadi kalau secara implementasi ya begini ya. Tadi yang kelas di human, height, age, weight ya, tampilkan integer height, age, weight. Lalu metodenya ini ya, void walk, system outline walking, void run-nya ini ya. Lalu public static void main ya. Lalu human Rudy, new human. Rudy-nya ini sebagai objek ya. Lalu dari objek tadi dia bisa menjalankan atributnya height ini.
Rudy titik height sama dengan 75. Jadi dengan demikian si Rudy bisa memberikan nilai height 75. Di Java Programming kalau Anda pakai JCreator Editor, ya ini juga terlihat ya. Kalau Anda mendesain sebuah Java Programming, terlihat ini. Ini 3 metodenya, ya ini nama kelas, ini metodenya, ini atributnya. Ya. Di mana kita declare seperti ini. Height, age, weight, ya, void walk, void run, public static void main. Ya. Ini sebagai objek. Di Visual Basic Programming juga sama ya, dimana kalau bagi yang pernah menggunakan Visual Basic Programming ini sebagai sebuah kelas ya, komponen-komponen kita pakai. Lalu ini project form-nya kita nih, sebagai objek yang kita bangun di sini ya, project-nya. Lalu ini metodenya ya, berhubungan dengan private sum form load ya, activity metodenya. Lalu di sini atributnya ya. Jadi jelas di dalam baik pakai si Java atau C++ atau kita pakai Visual Basic ya. Jadi kita bisa memetakan antara mana yang objek, atribut sama metode gitu. Jadi kalau bicara ke kelas objek, jadi contoh misalnya student lecturer ya. Pertanyaannya mungkin how many class can be created from that two object ya. Jadi bisa kita bentuk 2 kelas seperti ini, kelas student sama lecturer ya, seperti ini. Atau kita bentuk ini inheritance ya. Kita melakukan extend human ya, di mana kelas human kan ada beberapa atribut yang sama ya, seperti misalnya nomor KTP nih, name, address, gender ya. Lalu ini extend human, lalu ada atribut yang membedakan nih. Kalau student ada NIM sama IPK, kalau lecturer nil sama nomor induk lecture ya, sama salary gitu. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi kalau bicara kelas sama objek, kelas itu abstract definition an object, it define the structure and behavior of each object. Ya. A class is template for producing object a certain type. Ya. Object are grouped into classes. Ya. Jadi objek merupakan bentukan dari sebuah kelas. Ya. Jadi apapun yang dibentuk itu bisa membentuk, kita mengkategorikan sebagai objek itu dari kelas mana gitu. Ya. Tergantung kebutuhan kita. Jadi kalau bicara di kelas objek ada atribut, properti, data. Ya tadi Bot sudah sampaikan bahwa itu yang menciri-cirikan dari sebuah kelas gitu. Ya. Jadi sama juga kalau kita bicara ke transisi dari sebuah properti data itu bisa merubah ya. Misalnya ini buttonnya tidak merah, ini jadi merah begitu diklik. Ya. Jadi bisa men-change value-nya, ya. Value objek dari form-nya. Ya. Jadi value attribute define the state of the object. Lalu method atau disebut function atau behavior atau operation ya. Jadi ini menggambarkan services yang bisa di request from any object ya. Jadi operation bisa question atau comment. Jadi intinya kalau bicara kelas ada atribut, ada method ya. Jadi kalau secara definisinya isi atribut, nama isi datanya, operationnya ini ya. Oke, saya minta maaf mungkin karena nanti udah 9.30, sebentar lagi saya mungkin mau sidang untuk mahasiswa S3, kolokium. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Halo Pak, saya mau tanya. Iya, silakan. Untuk yang weight di use case diagram tadi itu bakalan keluar nggak ya Pak di UTS? Ya pastilah, use case pasti keluar. Kan Enggak, standar. yang weight-nya Pak, bagian weight-nya. Waduh, saya nggak tahu deh. Saya nggak bisa jamin gitu ya. Bukan tugas saya mengatakan keluar apa tidak. Nggak boleh, nggak etis. Kalau dari biasa-biasanya gimana tuh Pak? Dari tahun-tahun kemarin gitu. Waduh, saya kurang tahu deh. Saya nggak berani mengatakan ya bahwa itu keluar apa tidak. Jadi nggak boleh. Rule of conduct-nya itu kita tidak boleh memberitahu kepada mahasiswa. Gitu. Jadi ya saya dalam hal ini tidak boleh memberitahu gitu ya. Itu ya. Kalau Jadi, dari kemarin-kemarinnya gimana tuh Pak? kurang tahu saya. Kurang tahu ya. Oke. Ya lupa saya. Oke, terima kasih Pak. Ya oke.
Ada lagi mungkin pertanyaan? Jadi sekali lagi kalau masalah menanyakan itu apakah keluar apa tidak, enggak ya. Saya nggak tahu. Tugas saya di sini hanya membagi bagaimana tentang penggunaan use case ya. Kalaupun tadi saya ajarkan itu ya saya hanya sharing knowledge. Saya itu kebetulan materi kuliah di S3, mahasiswa S3 saya gitu. Jadi saya mau kasih tahu bahwa dalam tahap use case itu dipakai buat ngukur juga. Sebenarnya kelas diagram ada, cuma nanti terlalu banyak. Saya hanya gambarkan use case saja lah. Itu ada the papernya penelitian dengan mahasiswa sehingga kalian bisa lihat contohnya. Oh begini, oh bisa kan. Di materi kuliah kita kan ada project management tuh di awal ya kan. Bagaimana ketika kita bangun sebuah sistem kita mengelola dari sisi people, proses, people, money, time ya kan. Nah tadi di use case itu dari sisi desain kita bisa tentukan tuh berapa investasinya, berapa waktu lama untuk implementasi gitu. Jadi sebenarnya bisa itu dilakukan. Gitu. Itu ya. Ada lagi pertanyaan mungkin? Oke, kalau nggak ada, saya pikir cukup ya untuk pertemuan kita pagi ini. Terima kasih untuk perhatian kalian. Terima kasih kita sudah bisa coba diskusi pagi ini sehingga nanti ya sebenarnya lebih baik kita bukan untuk soal mites ya, tapi menambah knowledge saja ya supaya kalian bisa bertambah knowledge terutama tentang di object oriented analysis design ini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di kegiatan yang lain. Halo Pak. Ya. Mungkin sebelumnya teman-teman jangan live dulu. Kita ada untuk dokumentasi Pak. Baik, silakan. Teman-teman boleh open camera sebentar nggak? Dokumentasi dipimpin Sofia ntar aba-abanya. Ayo teman-teman boleh sebentar aja 1 menit untuk dokumentasi. Kita dukung bareng dulu. HIMTI berarti Himpunan Teknologi Informasi ya? Ya Pak, teknik informatika. Iya, teknik informatika. Kalau saya dulu HIMSI. Cuman dulu saya di S1 di Budi Luhur, jadi sistem informasi. Tapi nggak apa-apa lah, sama lah ya. Oke. Ya. Ini mungkin segini aja yang on cam. Ini tuh 1, 2, 3. Kan teringat. Sofianya hang ya? Atau saya yang hang? Sepertinya Sofianya hang ya. Iya, nggak apa-apa ya. Ya udah deh teman-teman, sambil nunggu Sofia mungkin kita langsung absen aja ya. Sebentar linknya aku share di kolom chat. Ya jadi menarik lah, memang HIMTI sebenarnya kegiatannya gini-gini nih, jangan kayak HIMSI yang lain malah demo-demo ke jalan kagak jelas. Mahasiswa seharusnya belajar ya kan, supaya kalian nanti bisa sukses di masa depan gitu loh. Teman-teman boleh diisi ya absennya. Ya mungkin buat Pak Harko kalau emang sudah ada kegiatan lain menunggu udah boleh dipersilakan live. Kami dari HIMTI mengucapkan terima kasih ya Pak. Baik. Oke, terima kasih semuanya. Salam sehat. Sampai jumpa lagi di kegiatan lainnya. Sampai jumpa. Saya izin live ya, mohon izin. Ya, Pak. Mari.